Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya, dan tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Nah, kembali lagi dengan Ibu Nia. Hari ini kita belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Oke, anak-anak ibu semuanya perhatikan baik-baik ya penjelasan ibu. Dengarkan dan perhatikan baik-baik penjelasan ibu agar anak-anak ibu paham pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak ibu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita belajar subtema 1, aneka benda di sekitarku. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Dan ada bermacam-macam warna. Ada yang berwarna merah, ada yang biru, putih, hitam, dan masih banyak lagi warna-warna yang ada di sekitar kita. Ayo anak-anak ibu, kita perhatikan benda di sekitar kita. Di sekitar ibu sekarang ada benda seperti buku, pena, handphone, laptop, dan ada juga hewan seperti kucing, dan masih banyak lagi benda-benda yang ada di sekitar ibu. Benda terbagi menjadi 2. Ada benda hidup dan ada benda mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sedangkan batu, gelas, buku, pensil termasuk benda mati. Anak-anak ibu tahu tidak apa yang dimaksud dengan benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Dikatakan benda karena dapat diukur dengan cara ditimbang. Benda juga mempunyai bentuk dan ukuran. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam ya anak-anak ibu. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk segitiga, dan masih banyak lagi bentuk benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan bukan cuma ada bentuknya saja ya anak-anak ibu, benda juga memiliki ukuran. Ada yang ukuran besar, ada ukuran sedang, dan ada yang ukuran kecil sekali. Selain ukuran dan bentuk, benda juga memiliki warna yang berbeda-beda. Ada yang berwarna merah, kuning, hijau, hitam, dan masih banyak lagi macam-macam warna yang terdapat pada benda yang ada di sekitar kita. Baiklah anak ibu, coba perhatikan gambar ini. Nah, gambar-gambar ini merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda ini dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Contohnya, alat ukur pada penggaris. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter atau yang sering disingkat dengan cm. Dan penggaris juga terdapat satuan ukuran inci. Pada penggaris terdapat satuan sentimeter dan satuan ukuran inci. Contohnya, ibu memiliki pensil. Ibu ingin mengukur panjang benda pensil yang ibu miliki. Maka ibu mengukur menggunakan alat ukur penggaris. Pengukuran harus dimulai dari angka 0 ya anak-anak ibu. Nah, yuk kita ukur. Ternyata panjang pensil ibu 17 cm.
Sekarang coba Ananda semuanya berlatih mengukur panjang pensil yang Ananda miliki menggunakan alat ukur penggaris. Ayo segera ukur ya anak ibu. Ayo semangat berlatih Ananda semuanya. Hasil ukuran benda ada yang sama dan ada yang berbeda. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Panjang suatu benda dapat diukur dengan alat ukur panjang seperti penggaris, meteran saku, meteran pita, roll meter. Oke anak ibu, ini ibu jelaskan ya kegunaan alat pengukuran. Yang pertama, meteran kain. Meteran kain dapat digunakan untuk mengukur lingkar pinggang dan kepala. Meteran kain biasanya digunakan oleh penjahit. 2. Meteran saku. Meteran saku digunakan untuk mengukur panjang meja. Meteran saku biasanya digunakan oleh tukang bangunan atau tukang kayu untuk mengukur bangunan atau kayu. Yang ketiga, meteran roll. Meteran roll digunakan untuk mengukur benda yang cukup panjang. Contohnya, panjang halaman, panjang ruang kelas. Yang keempat, penggaris. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang buku, panjang meja, dan lain-lain. Mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter, anak-anak ibu bisa menggunakan penggaris. Sedangkan mengukur benda yang panjangnya lebih dari 1 meter atau 1 meter, anak-anak ibu bisa menggunakan meteran. Satuan baku untuk besaran panjang secara umum adalah sentimeter dan meter. Sentimeter biasanya disingkat dengan cm dan meter biasanya disingkat dengan m. Benda yang di sekitar kita dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lain-lain. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Seperti bunyi, Anda semua tahu apa yang dimaksud dengan alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Oke anak ibu, coba perhatikan gambar-gambar ini ya. Gambar-gambar ini adalah contoh alat musik ritmis. Ada gendang, tamborin, rebana, kastayet, maracas, dan triangle. Nah, ini semua adalah contoh alat musik ritmis ya anak ibu. Semuanya pernah memainkan alat musik seperti gambar-gambar ini? Selain contoh pada gambar ini, kita juga bisa loh memanfaatkan benda-benda sekitar untuk membuat alat musik ritmis. Seperti ember, botol, kayu, piring, kaleng, bahkan tepukan tangan. Benda-benda tersebut bisa digunakan untuk mengiringi lagu, dan setiap benda dapat menghasilkan bunyi dan pola irama yang berbeda-beda. Pola irama apa ya? Anak-anak ibu masih ingat apa yang dimaksud dengan pola irama? Ya, pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Seperti bunyi detak jarum jam. Pola irama berjalan menurut birama. Birama anak ibu masih ingat? Ini ibu ingatin lagi ya. Birama adalah kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Kuat lemahnya bunyi dibatasi garis birama. Birama ditandai dengan tanda birama. Contohnya tanda birama misalnya 4/4. Artinya setiap birama ada 4 ketukan.
Oke, baik anak-anak ibu, itulah tadi pelajaran kita tentang aneka benda di sekitar kita. Semuanya paham dan mengerti ya. Nah, biar anak-anak ibu tambah paham dan mengerti, sekarang anak-anak ibu berlatih mengerjakan latihan-latihan ini ya. Yang semangat mengerjakannya anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu dapat mengerjakannya dengan baik dan benar. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.